Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sudah lama saya jarang membuat konten hiburan, khususnya dari Capres Anies Rashid Baswedan. Tetapi pada kesempatan ini, saya ada kumpul beberapa video untuk saya sajikan kepada pemirsa sekalian agar kita bisa ada nuansa lucu, ada nuansa tertawa sedikit. Karena beberapa hari belakangan ini saya lebih fokus bahas ke konten-konten politik yang sifatnya memang untuk mengedukasi kita semua. Saudara, untuk tidak memperpanjang waktu, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video dari Bapak Anies yang tentunya akan membuat kita tertawa dalam cuplikan-cuplikan video berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Pesan perubahan tidak berubah. Bahkan sekarang kita mendapatkan dukungan yang lebih luas. Kira-kira begini urutannya. Untuk bisa terjadi perubahan, maka harus ada kewenangan. Ya. Untuk ada kewenangan harus memenangkan lewat proses demokrasi. Bukan kudeta, tapi demokrasi. Untuk bisa mengikuti demokrasi, untuk bisa memenangkan demokrasi harus memiliki basis pendukung yang lebih luas. Harus ada dukungan yang luas. Jadi dengan adanya segmen baru ini, secara objektif basis dukungan lebih luas. Semakin kuat seperti begitu ya, Mas Anies? Semakin luas. Mudah-mudahan makin kuat. Tapi basis dukungan harus dirawat, harus dijangkau. Dirawat supaya kuat ya? Supaya kuat. Jadi unsur-unsur yang selama ini mendukung Anies, mendukung AHY, mendukung PKS, mendukung Nasdem, mendukung Demokrat, itu adalah satu segmen yang saat ini hampir sama. Yang mendukung PKB itu segmen yang ada irisannya tapi tidak banyak. Kalau yang tadi itu irisannya banyak nih. Jadi adanya pergabungan dengan PKB ini membuat segmennya menjadi lebih luas. Anies Baswedan buka suara usai gejolak internal menerpa koalisi perubahan. Koalisi perubahan, apanya yang mau dirubah? Jalan, nama-nama jalan, seperti kemarin yang di demo warga Jakarta. Terus nama-nama rumah sakit dirubah juga. Besok lagi nama-nama pahlawan, nama jalan sudah dirubah. Kasihan masyarakatnya kalau nama-nama jalan dirubah. Mereka yang punya sertifikat tanah kan harus ngurus lagi, harus ini lagi, harus administrasi lagi, pengeluaran uang lagi. Itu nggak dipikirin. Bisanya cuma rubah nama jalan, rubah nama airport, rubah nama rumah sakit, ya kan? Nanti lama-lama sejarah Indonesia juga akan dirubah sama ini orang, ya. Perubahan-perubahan. Wow. Ada lagi yang dirubah. Pembuangan air hujan atau banjir melalui gorong-gorong ke laut dirubah ke lubang-lubang sumur. Ketika kita mencabut keris, maka ada etika yang kita pelajari dari keris, etika luhur. Bagaimana? Diajarkan kita mencabut keris seperti ini, pegang, kemudian berdirikan, pegang ininya, jempol kita, menekannya, kemudian keluarkan. Yang dicabut bukan kerisnya, yang dicabut adalah warangkanya. Yang dicabut adalah warangkanya. Kenapa? Kita menghormati susah payahnya orang yang membuat ini, karena keris tidak mudah membuat. Bagaimana lantas jika ternyata kita mencabutnya begini? Maka menurut ajaran etika leluhur kita, menurut kearifan lokal pada saat itu, mencabut senjata dengan cara seperti ini tujuannya ngajak duel. Ngajak duel. Karena apa? Menunjukkan kesombongan. Masya Allah. Sebegitunya
ya, petatah petitih orang tua dulu, ajaran etika orang tua dulu. Jadi begini itu seolah-olah ini aja sudah begini, udah gayanya luar biasa. Ya. Ini menunjukkan secara unggah-ungguh ini menunjukkan orang yang sok gagah. Bagaimana etika kita diajarkan antara kita dengan orang yang lebih tua, dengan sesama yang satu level umurnya, dengan yang lebih muda. Menurut saya Anies Baswedan ini nggak cocok jadi presiden. Dia cocoknya ya jadi pelawak saja. Ya coba lihat aja, ikuti saja narasi-narasi politik yang dia bangun itu, ya dijadikan bahan pelawak saja. Kasihan Pak Surya Paloh sama apa namanya Pak SBY. Dua tokoh ini kan sosok-sosok figur yang luar biasa ya. Tapi ketika mendukung Anies Baswedan ini kok, mohon maaf kata, ini martabat mereka baik secara personal maupun kepartaiannya itu turun drastis itu. Ya mau gimana lagi, salah milih orang yang cuman ya dijadikan bahan lawakan di republik ini kan kasihan ya. Mending saran saya Pak SBY dan Pak Surya ya kalau bisa mumpung masih ada waktu ya putar haluan lah ya. Dukung orang yang integritasnya bagus ya. Dukung orang yang punya trust publik bagus, dukung orang yang punya konsepsi bangsa ini yang bagus ya, dukung orang yang punya prestasi keberhasilan yang bagus. Jangan dukung orang yang wah. Jadi Pak Anies ini berusaha meyakinkan publik selama ini tentang keberhasilan dia di Jakarta. Padahal nggak ada tuh yang dia buat di Jakarta tuh, ya kan? Mau contohkan banjir belum selesai, mau contohkan JIS pun nggak berhasil, ya. Terus dia mau jadikan itu untuk meyakinkan publik bahwa dia bisa memimpin Indonesia karena sudah berhasil di Jakarta. Pak Anies, lu pikir Indonesia ini sekecil Jakarta itu? Jakarta itu hanya daerah kecil yang hanya memang ya mohon maaf kata karena dijadikan sebagai ibu kota tuh. Kalau nggak orang nggak lihat tuh Jakarta tuh, ya kan? Ya Indonesia ini besar, negara yang besar. Negara yang dibangun dengan keringat, darah, air mata, bahkan perjuangan sampai nyawa pun dikorbankan oleh para pendiri bangsa. Janganlah bangsa ini jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Ya, itu dari saya melihat sosok Pak Anies Baswedan. Saya ya nggak respect sekali kalau Pak Anies ini menjadi calon presiden. Cocoknya jadi calon pelawak ya. Minimal juara lah di Suca itu. Daripada juara di republik ini tapi hanya bermodal narasi-narasi politik yang gak jelas. Dan apa transportasi publik masyarakat Jakarta yang paling banyak dipakai? Kalau transportasi mungkin paling banyak motor ya. Motor ya, bukan kaki ya. Alat transportasi apa yang dimiliki oleh setiap orang? Dan jawabannya yang paling sering saya terima adalah sepeda motor. Dan saya jawab bukan sepeda motor, bukan sepeda. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Yang saya tanyakan gini Pak, bagaimana Bapak tentang BPJS Pak? Karena apakah BPJS ini akan dikurangi ataukah akan dinaikkan dan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat luas Pak? Terima kasih banyak Pak. Pertama saya urutkan aja ya, BPJS ini salah satu reform bidang kesehatan yang kita ingin perbaiki Pak. Jadi jangan hanya fokus pada ujungnya, kuratifnya, tapi justru promotif preventifnya itu harus hidup. Dimana perhatikan kesehatan sejak dalam kandungan itu penting. Perhatian kepada ibu hamil, pasokan nutrisi ibu hamil itu mendasar sekali karena itu menentukan secara pertumbuhan anak ketika bayi itu lahir, kemudian usia dini, dewasa, baru nanti ketika kita bicara perjalanan hidup menjelang usianya lanjut, disitulah mulai isu tentang kuratif itu makin dominan. Nah kita seringkali hanya memperhatikan aspek di ujung kuratifnya Pak.
tapi hidup sehatnya itu belum. Apa sih harus dikerjakan, Pak? Memasukkan unsur kesra, khususnya kesehatan, di dalam KPI para kepala daerah di seluruh Indonesia. Ditanyanya soal BPJS, jawaban Anies ini liter seperti gasing. Tapi ya begitulah. Kalau nggak muter-muter begini bukan Anies namanya. Kalau nggak pandai menata kata berarti bukan Anies Baswedan namanya. Wong Kito Galo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Pak. Ada apa ya Pak? Insya Allah jika tidak ada halangan, hari Ahad 10 September pukul 7 pagi kita bisa bertemu, bersilaturahmi, olahraga bersama dalam senam sehat. Wah, mantap ya Pak. Bisa senam bareng sama Pak Anies. Kapan lagi ya kan bisa senam bareng sama Pak Anies? Kalau boleh tahu lokasinya di mana itu Pak? Di Benteng Kulo Besak. Hah? Di mana Pak? Kurang dengar saya Pak. Benteng Kulo Besak. Bukan Benteng Kulo Besak Pak, tapi Benteng Kuto Besak. Mohon maaf Pak, coba ulangi sekali lagi ya Pak. Benteng Kulo Besak. Bukan kulo Pak, tapi kuto ya Pak. Kalau kulo niki yang Jawi artinya saya ya Pak. Itu kuto, kuto besar itu kota besar. Lah kalau benteng kulo besar itu artinya benteng saya besar. Emang bentengnya Bapak besar gitu? Coba Pak ulangi sekali lagi. Kuto ya Pak, bukan kulo. Kuto Pak, bukan kulo. Kuto, bukan kulo Pak. Kuto, K-U-T-O, kuto. Ulangi lagi Pak. Kuto. Nah, ini baru benar ya. Kuto. Jadi benteng Kuto Besak. Coba ulangi lagi Pak. Yang benar Pak ya. Benteng Kuto Besak. Yeay, Pak Anies memang mantap. Keren Pak. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang kali ini. Saya tidak akan berbicara panjang karena dua alasan. Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini mereka yang berbicara. Biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini. Lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Sumur Persatuan itu hanya bisa dibangun jika ada perasaan rasa adil. Dan rasa adil itu bukan di kata-kata. Rasa adil itu pada programnya, pada kegiatannya. Karena itu, solusi yang kita lakukan untuk membangun perasaan bersatu ini adalah dengan membereskan ketimpangan menjadi jembatan. Cagup 2 silakan menanggapi kembali. Saya kira Pak Anies mungkin kurang terinformasi di Jakarta ya. Siapa bilang Jakarta nggak adil? Orang PBB orang miskin itu 1 miliar tidak bayar. Yang BPHTB 2 miliar tidak bayar. Yang di atas itu kalau nggak bisa bayar boleh ditangguh. Boleh saya tanya? Yang sudah naik adil bus, Jakarta? Mohon maaf Pak, saya lagi jelaskan Pak. Sabar Pak. Ya. Nah, sabar Pak. dilanjutkan. Jadi ini saya sampaikan, di mana tidak adil. Makanya 2 tahun saya memimpin, di mana yang tidak adilnya. Orang bisa merasakan. Yang menikmatin kartu Jakarta Pintar siapa? Yang nikmatin makan daging 35.000 siapa? Yang nikmatin tidak naik bus tidak bayar siapa? Jadi kesehatan siapa? Sekarang saya tanya, ada nggak orang ngutang duit sama perusahaannya atau taukenya atau bosnya ketika keluarganya sakit di Jakarta? Nggak ada lagi. Para nelayan bisa lihat, jujur saja dalam nurani kita bicara. Nelayan sekarang lebih baik nggak ngurusin sekolah, nggak usah pusing. Itu siapa yang nikmatin? Nah itulah yang saya katakan adil. Pak Anies Baswedan, di antara 3 capres, beliau inilah yang public speakingnya paling bagus. Setiap kata yang keluar dari mulutnya tuh manis mirip namanya. Tapi untuk apa Pak pinter menata kata kalau nggak pinter menata kota? Berharap banjir pujian malah banjir beneran. Lagian gimana rakyat bisa percaya Pak Anies bisa bangun negara kalau perkara bangun JIS aja Pak Anies miss. Inilah karena terlalu cepat di politik. Dari menteri langsung lanjut jadi gubernur. Sekarang mau nyapres. Kebut banget sih Pak. Lagi untuk apa kebut kayak Formula One tapi nggak kebut ngurus Formula E? Setiap nama Pak Anies terlintas, yang gue ingat itu genap ganjil lalu lintas dan keganjilan politik identitas. Emang kayaknya kalau Pak Anies mau menang terus,
setiap lawannya itu harus kena kasus. Anies ini dia scholar, intelektual scholar. Tapi dia punya konsep. Cuman yang kita tembak adalah waktu lu jadi gubernur lu jalankan tidak konsep itu. Tidak kan? Jadi ngomongin doang gitu. Misalnya yang di apa? Reklamasi. Dulu digencar terus, dihajar terus. Nggak boleh. Itu nanti bisa banjir gimana itu. Sampai dibawa ke pengadilan, Pak. Pengadilan, ya. Lama di pengadilan. Akhirnya hilang juga tuh kasus. Sekarang makin hebat tuh reklamasinya, luar biasa sekali. Ya. Saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Bergabung bersama Pak Prabowo, insya Allah mulia dunia akhirat. Sekarang apa tidak? Kalau yang sekarang kita nggak ketemu lagi. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Oke guys, jadi itulah video-video lawakan dari seorang Anies Rashid Baswedan. Tetapi ada hal menarik ketika kita menyimak cuplikan-cuplikan video tadi. Saya baru pertama kali jujur ya, saya orang NTT, lalu di sini juga jarang saya menemukan yang namanya kris. Jadi saya bersyukur tadi ada penjelasan bahwa tutorial yang benar bagaimana caranya kita untuk membuka kris itu harus seperti itu. Terima kasih. Ternyata kris itu punya makna yang sangat tinggi dan juga harus kita hormati, dan juga etika baiknya kita bagaimana caranya kita untuk membuka kris itu. Saudara, selain itu juga dalam muatan video tadi, sambil kita ketawa, sambil kita lucu, tetapi ada hal yang menurut saya juga menarik untuk kita melihat kembali siapa itu Bapak Anies. Jadi dalam cuplikan video tadi memang sudah diperdengarkan dan kita sudah simak bersama-sama di mana rekam jejak dari seorang Anies Baswedan selama menjadi gubernur di DKI Jakarta. Seringkali di berbagai tempat Bapak Anies Baswedan ini selalu katakan bahwa lihatlah rekam jejak. Tapi ya begitulah. Jadi kita yang menyimak video ini juga bisa menyaksikan rekam jejak dari Anies Baswedan tadi, di mana ada tugu bambu getah-getih, ada tugu mesumnya, lalu ada tugu sepatunya, ada sumur resapannya. Belum lagi tadi ada netizen yang menyuarakan perubahan soal nama rumah sakit, nama jalan. Puyeng deh kalau kita bicara soal Anies. Kenapa kita harus puyeng? Karena memang kita bukan orang-orang yang pandai dalam menata kata. Beda dengan Anies. Kelebihan Anies adalah dia sangat pandai dalam menata kata. Sehingga ada netizen yang mengatakan bahwa Anies itu tidak cocok jadi presiden Indonesia. Dia lebih cocok jadi presiden lawak. Anies terkenal dengan tukang ngibul. Bahkan Anies juga dikenal sebagai sosok pengkhianat. Mau tahu siapa yang dikhianati oleh Anies? Ya, tadi juga dalam cuplikan video kita sudah menyimak bersama-sama. Seorang Prabowo Subianto pernah dikhianati oleh Anies Baswedan. Itu ya. Lalu beberapa minggu yang lalu kader Partai Demokrat beramai-ramai bersuara. Mereka berteriak bahwa Anies Baswedan dan Surya Paloh adalah seorang pengkhianat. Itu kata mereka ya, bukan kata saya. Lalu
Cak Imin dalam cuplikan video tadi, dia berkhianat kepada Bapak Prabowo Subianto. Terkadang saya tuh berpikir bahwa Anies Baswedan adalah seorang pengkhianat. Cak Imin juga adalah seorang pengkhianat. Apa jadinya kalau negara ini dipimpin oleh para pengkhianat? Ya, semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa menghibur kita semua, tapi di satu sisi juga ada nilai positif yang bisa kita pelajari, bahwa negara ini memang harus kita butuh pemimpin yang bisa bekerja, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang merakyat, dan saya berharap kita semua para pemirsa bisa menggunakan hati nurani kita, bisa mempelajari rekam jejak dari semua calon pemimpin di bangsa ini, agar kita bisa memperoleh pemimpin di periode 2024 sampai 2029 yang mampu untuk mensejahterakan rakyatnya, yang mampu untuk mengayomi bangsa ini, yang mampu untuk memanusiakan kita semua dalam hal apapun, agar Indonesia ini semakin baik, semakin maju, dan tidak menjadi negara yang tertinggal. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Selamat beristirahat untuk kita semua, dan juga selamat menikmati waktunya bersama keluarga di mana saja kita berada.